Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Zevia Tersenia Budi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang berhubungan dengan mata kuliah Hukum Tata Negara pada program studi hukum. Yang akan saya bahas di sini ialah pemilu dilihat dari cara pandang rakyat. Apa sih pemilu dilihat dari cara pandang rakyat itu? Pemilu yang dilihat dari cara pandang rakyat itu maksudnya ialah setiap pemilu yang dilakukan atau didasari dari sisi atau sudut pandang rakyat. Nah, sistem pemilu dari pandangan rakyat ini memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem organis dan juga sistem mekanis. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu sistem organis. Kita simak bersama-sama ya teman-teman. Sistem organis. Pandangan sistem organis ini menempatkan rakyat sebagai jumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan genealogis, fungsi tertentu, lapisan-lapisan sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Pada sistem organis ini, kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan kata lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan sistem perwakilan seperti yang sudah saya sampaikan di atas, pemilihan organis ini juga dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional atau function representation yang biasa dikenal juga dalam sistem parlemen dua kamar, seperti yang dilakukan di Inggris dan di Irlandia. Dalam sistem pemilihan organis ini, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan karena setiap pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup itu sendiri, yaitu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungannya sendiri. Lembaga perwakilan rakyat juga mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup itu masing-masing. Sistem organis ini menghasilkan dewan korporasi atau korporatif. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas di sini yaitu sistem mekanis. Kita simak lagi yuk teman-teman. Sistem mekanis. Pada sistem pemilihan mekanis ini mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis, yaitu melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Sistem ini digunakan baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Semuanya sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Menurut sistem pemilihan mekanis ini, partai-partai yang mengorganisir pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem multiparti seperti liberalisme dan sosialisme atau uniparti seperti komunisme. Pada liberalisme, lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan individu yang bersifat kontraktual. Sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu. Namun, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu yang masing-masingnya memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri. Dalam sistem pemilihan mekanis, partai-partai politiklah yang mengorganisasikan pemilih-pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem dua partai ataupun multipartai menurut paham liberalisme dan sosialisme, ataupun berdasarkan sistem satu partai menurut paham komunisme. Dalam sistem ini pula, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.